pagi, siang, sore, ataupun malam, bapak-bapak semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Albert Christian, Farizi Rahman Hidayat, dan juga saya Febriana. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk poster pertama kami, yaitu poster perkenalan mengenai FHF Green and Learn, merupakan sistem manajemen pelatihan barista berbasis web. Jadi di sini ada gambaran websitenya yang tadi. Lalu ada deskripsi umum. Deskripsi umum, FHF Green and Learn adalah platform pelatihan barista berbasis web yang dikembangkan oleh mahasiswa pecinta kopi. Ya, kami bertiga merupakan pecinta kopi. Aplikasi ini dirancang untuk membantu siapa saja yang ingin belajar kopi, mulai dari teori dasar, praktik pembuatan kopi, hingga sertifikasi dengan cara yang fleksibel, terstruktur, dan juga menyenangkan. Ini untuk logo kami, FHF Green and Learn, dengan slogan Brew, Learn, Repeat, gitu. Untuk teknologi utamanya ada React.js, Tailwind CSS, Supabase, GitHub, dan juga Red Rotterdam. Untuk target penggunanya, tentu saja calon barista pemula, pencinta kopi rumahan yang ingin belajar lebih dalam, dan juga mahasiswa atau pelajar yang ingin memahami skill kopi, gitu. Untuk masalah umum yang kami lihat, banyak orang yang ingin belajar kopi namun berkendala di biaya pelatihan, waktu yang tidak fleksibel, dan akses yang terbatas. Jadi FHF Green and Learn ini hadir sebagai platform pelatihan barista berbasis web yang bisa diakses secara mandiri, fleksibel, dan juga tetap terarah. Tujuan dari aplikasinya tentu saja menyediakan platform belajar barista yang bisa diakses kapan saja, menyediakan materi teori dan juga video praktik secara mandiri, menghubungkan peserta dengan pelatih langsung di Cafe Mitra, dan juga memberikan sertifikasi otomatis sebagai validasi hasil belajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di website kami. Nah, di sini ada dua fitur. Ya, pertama itu fitur halaman guys, di mana nanti kita bisa melihat sebuah artikel dan juga FAQ atau Frequently Asked Question. Nah, di mana nanti ya pengunjung dapat membaca artikel pelatihan dan juga melihat jawaban dari pertanyaan umum. Yang kedua, pengunjung juga bisa melihat program pelatihan. Nantinya, kami akan menampilkan daftar program pelatihan yang tersedia, lengkap dengan deskripsi, gambar, dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, akan ada yang namanya testimoni alumni, di mana akan menampilkan pendapat dan juga pengalaman alumni pelatihan untuk memberi gambaran kualitas pelatihan. Dan yang terakhir ada form feedback, di mana pengunjung bisa memberikan feedback atau testimoni tentang pelatihan yang diikuti. Lanjut, yang kedua adalah halaman admin. Di halaman admin ini banyak fitur. Yang pertama seperti CRUD artikel dan juga FAQ, di mana nanti admin dapat menambah, mengedit, dan juga menghapus artikel dan pertanyaan yang ditampilkan ke publik atau ke website. Yang kedua ada manajemen program pelatihan. Nantinya admin dapat mengelola daftar program termasuk judul, deskripsi, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga, kelola feedback atau testimoni. Admin dapat melihat feedback dan juga menyetujui feedback dari pengguna sebelum ditampilkan. Dan yang terakhir adalah statistik dashboard, di mana nanti di statistik ini akan menampilkan seluruh data statistik terkait aktivitas peserta dan juga performa latihan atau performa platform dari kami. Mungkin sekian dari penjelasan poster kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farizi Rahman Hidayat yang akan menjelaskan poster ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizi Rahman Hidayat. Saya akan menjelaskan alur dan struktur untuk fitur keunggulan kami, yaitu fitur pendaftaran. Pertama, pengguna akan melakukan klik program, kemudian UI React akan melakukan render kepada halaman program PGX dan melakukan mengambil logika di fungsi dan hook, kemudian di bagian logika ini akan meminta data dari database di Supabase. Supabase akan mengirimkan data program, kirim ke bagian logika lagi, kemudian untuk ditampilkan ke bagian UI, kemudian user akan melihat program apa saja yang dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu pengguna akan memilih program, misalnya program latte art, kemudian dinavigasikan ke bagian detail dari halamannya. Untuk itu dilihat apa sesi, memperlihatkan sesi apa saja yang ada untuk ke user di bagian sini. Di sini jadi di sini memperlihatkan program, detail programnya.
Di sini bagian hooknya, dia akan meminta data dari database untuk sesi yang ada di dalam program latte art, dikirim ke user langsung agar user dapat melihat sesinya. Kemudian user memilih sesinya dan juga melakukan daftar. Saat melakukan daftar, dia akan melakukan pengecekan apakah user sudah login atau belum. Jika user belum login, dia akan pindah ke halaman login dan ini akan berakhir di sini. Jika user sudah login, bagian hooknya akan mengembalikan nilai user, kemudian dikirim ke bagian database yang memasukkan user ke foreign key dari user ke dalam pendaftaran. Jadi di dalam pendaftaran itu nanti ada foreign key-nya dari ID user 55 ini. Di selesai akan memberikan return sukses, kemudian user akan kembali ke bagian akan mendapat komponen atau halaman yang menjelaskan bahwa pendaftaran sukses. Kemudian pendaftarannya selesai. Sekian untuk penjelasan alur dari fitur pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mereview guest page yang sudah kami buat, di mana ini merupakan tampilan home secara overall. Dari atas sudah terdapat bubble-bubble gambar, lalu ada tombol lihat semua program. Kalau diklik itu langsung ke halaman program. Untuk home-nya itu ada juga kenapa memilih FAF Green and Learn. Ada juga tabel-tabel program populernya ditampilin, lalu bisa lihat semua program lagi, dan apa kata mereka ini lebih ke feedback dari orang-orang. Di sini tinggalkan feedbacknya, bisa memilih juga dia senang, sedih, atau biasa saja gitu. Lalu di sini ada footer di masing-masing halaman. Jadi footernya sama. Untuk footernya ini ada website PCR, YouTube PCR, Instagram, lalu ada FAF developer, ada Albert Farizi dan juga saya Febriana. Lalu ada FAF, bisa langsung ke program, bisa langsung ke artikel, FAQ, and about us gitu. Jadi program ini menampilkan program-program yang kita miliki. Kalau lihat detail, ada terlihat detail-detail dari program yang kita klik sebelumnya. Begitu juga untuk artikel tampilannya seperti ini. Kalau bisa baca selengkapnya, ya terlihat juga apa isi dari artikel itu. Untuk FAQ, ini FAQ-nya pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar. Kalau misalnya diklik akan muncul metode pembayaran apa saja yang bisa diterima saat ini, gitu. Jadi ada pertanyaan dan juga jawaban. Untuk about us-nya singkat aja, ngasih tahu soal FAF dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard admin, di mana di dashboard admin ini yang pertama kali kita buka ketika kita login menjadi admin, kita akan melihat statistik. Nah, statistik ini nanti akan menampilkan total pengguna, total admin. Nah, di sini ada adminnya, ada 4. Maka di dashboard juga akan ada 4. Lalu ada pengguna reguler, ada instruktur, ada total artikel, total FAQ, ada total program, total pendaftaran, menunggu persetujuan, ada total sesi, dan juga sesi aktif, dan juga total pendapatan. Nah, di sini juga muncul nanti ada persetujuan dan lain-lain. Ada cek kehadiran juga di sini. Kemudian ada aktivitas konten mingguan, ada pertemuan bulanan, dan juga aktivitas terbaru. Misalkan kita nambah artikel, nanti semuanya akan muncul di sini. Jadi kayak history yang udah kita lakukan sebelumnya itu bakal muncul di aktivitas terbaru. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu ada manajemen about us. Di sini akan mengelola informasi mengenai tentang perusahaan kita, dan nanti akan ditampilkan di halaman Guest
ada di sini akan menjelaskan mengenai apa sih itu FAF Green and Learn dan juga yang lainnya. Kita juga bisa edit judul, edit deskripsi, tapi untuk logo itu belum bisa. Kemudian di sini ada program. Di sini ada beberapa program yang sudah kami masukkan. Nanti juga kita bisa ada level-levelnya juga, bisa kita hapus juga, bisa diedit juga. Nah, di sini edit program. Misalkan kita mau edit yang dari biji ke bisnis. Ini level alih. Kita juga bisa pilih level. Lalu kita bisa set harga, bisa set deskripsi, bisa ganti judul. Atau misalkan kita mau cari program nih, kita bisa cari dari biji misalkan, kita cari. Nah, nanti dia bakal langsung muncul. Kita lanjut ke CRUD yang keempat, yang ketiga maksud saya, ada artikel. Ini nggak jauh beda sama yang program, mirip-mirip aja. Lalu ada feedback. Di sini nanti feedback bakal muncul dari pengunjung. Letaknya ada di bawah. Nah, di sini pengunjung kita bisa masukin nama pakai emot, bisa masukin nama, bisa masukin feedback, dan nanti kirim, dan dia akan muncul di bagian feedback admin. Nanti juga akan muncul di testimoni dari pelanggan di bagian GWES. Untuk lebih jelasnya lagi pada bagian GWES nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Febriana. Kita lanjut ke bagian FAQ. FAQ ini seperti pertanyaan dan juga jawaban, pertanyaan umum. Nah, kita bisa tambah, kita bisa edit juga, bisa hapus. Nanti akan muncul di sini. Ini semuanya adalah frequently asked question yang udah kita bikin. Dan yang terakhir ada user. Di sini kita bisa add user. Misalkan kita masukin password dia apa, passwordnya apa, dan juga role-nya apa. Nanti misalkan nih ada instruktur baru, kita bikinin akunnya, maka nanti bakal muncul di sini. Kita juga bisa edit role-nya apa, dan juga kita bisa ganti namanya. Sedangkan untuk email itu kita belum bisa ganti karena itu emang dari sananya udah dibikin oleh si user. Lalu misalkan kita mau logout, kita tinggal logout aja. Dan untuk login admin, itu tinggal login aja, dan nanti dia bakal masuk ke dashboard admin. Mungkin sekian dari penjelasan dashboard admin, dan sisanya 4 lagi akan dijelaskan oleh teman saya, Farizi Rahman Hidayat. Mungkin dari saya, Albert Christian, sekian presentasi mengenai dashboard admin, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizi Rahman Hidayat. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di dalam web ini. Saya akan menjelaskan pada bagian login. Pada bagian login ini, user akan memiliki dua opsi, yaitu opsi menggunakan email dan juga password yang sudah dibuat melalui pendaftaran register di sini, atau menggunakan Google. Saya akan melakukan pengetesan menggunakan Google. Karena akun yang saya pilih ini adalah akun yang memiliki role admin, dia akan berpindah ke halaman dashboard admin yang berisikan data-data tentang program atau berisikan info CRUD yang berhubungan dengan web. Jadi saya akan menjelaskan 4 bagian yang ada di bawah ini, yaitu instruktur manager, sesi manager, pendaftaran manager, dan juga kehadiran manager. Untuk instruktur manager ini berisi tentang daftar instruktur yang ada pada web ini yang sudah terdaftar. Di sini ada Ilham Saputra. Selanjutnya sesi ini adalah bagian dari program. Dia akan menampilkan satu program itu memiliki beberapa sesi. Selanjutnya itu adalah pendaftaran manajer. Pendaftaran ini kita sebagai admin atau sebagai instruktur akan memiliki aksi untuk untuk mengubah status dari pendaftaran peserta, apakah statusnya diterima atau ditolak. Selanjutnya yaitu kehadiran manajer. Di bagian sini adalah memberikan absensi untuk setiap sesi dari program yang dilakukan oleh peserta. Jadi di sini bisa mengubah apakah
peserta itu terlambat atau peserta itu tidak hadir pada saat melakukan program workshop. Baik, sekian dari saya penjelasan fitur web ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.